Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Yusnizar Naufal Masud, kemudian dengan rekan saya Muhammad Ainur Rafiq dan Yogi Ainur Zumar akan menjelaskan materi mengenai standarisasi TPQ serta Madin mulai dari proses penyiapan hingga pengajuan. Dan selanjutnya untuk materi pertama yakni pengertian standarisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari sebuah kata standarisasi ialah penetapan suatu standar pada suatu hal yang menjadi titik acuan yang akan menggunakan dalam pendoban suatu lembaga, yang dimana konteks kali ini ialah lembaga pendidikan mulai dari TPQ dan Madrasah Diniyah. Standarisasi ialah usaha bersama dari pihak-pihak yang berkaitan untuk membentuk standar yang baku dan dapat diterima secara luas, yang dimana proses mulai berbagai tahapan, mulai merumuskan, menetapkan, menerapkan, hingga merevisi standar yang terus berulang kali untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian next, tujuan standarisasi sendiri itu terdapat 5. Yang pertama ialah meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua ialah meningkatkan kepuasan peserta di orang tua dan stakeholder lainnya, mulai dari masyarakat, lingkungan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ialah menciptakan hubungan belajar yang inklusif dan merangsang pertumbuhan peserta didik. Yang keempat ialah membantu lembaga pendidikan dalam memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir ialah meningkatkan reputasi dan kredibilitas mereka di mata masyarakat, terutama TPQ dan Madin yang secara tidak langsung itu bersosialisasi langsung dengan masyarakat itu sendiri. Next ialah standarisasi dalam TPQ dan Madrasah Diniyah. Untuk yang pertama ialah standarisasi TPQ itu terdapat mulai dari kurikulum, bagaimana metode pengajaran, kualitas pengajar, fasilitas dan infrastruktur, serta yang terakhir ialah evaluasi dan penilaian terhadap TPQ itu sendiri. Kemudian untuk standarisasi Madrasah Diniyah itu hampir sama seperti TPQ. Namun pada Madrasah Diniyah itu berfungsi sebagai tolak ukur kinerja dalam menyelenggarakan layanan pendidikan secara berkualitas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dimana itu juga standar pelayanan minimal didasarkan pada surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3201 tahun 2013 tentang pedoman standar pelayanan minimal Madrasah Diniyah. Dalam pedoman tersebut, pelayanan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah yang pertama ialah penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ialah penyelenggaraan oleh Madrasah Diniyah itu sendiri, yang dimana kualitas dalam konteks penelitian ini merujuk pada taraf atau derajat kesesuaian setara pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di madrasahnya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam standar pelayanan minimal. Dengan adanya pedoman ini diharapkan kurang lebih atau hampir semua Madrasah Diniyah ini dapat menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya sekedar formalitas, namun juga memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk kedepannya, seperti pada madrasah-madrasah negeri yang lain. Tidak hanya sebatas sewajarnya, atau bisa jadi menjadikan Madrasah Diniyah ini lebih baik dari segi prestasi atau dari segi pembelajaran dan lain-lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi terkait proses penyiapan standarisasi Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, dan juga terkait Madrasah Diniyah atau Madin. Ya, dua hal ini adalah hal yang sama, jadi merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas pendidikan agama bagi anak-anak sesuai pedoman yang berlaku. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yakni identifikasi kebutuhan dan perumusan tujuan. Nah, jadi di tahapan pertama ini dimulai dengan pengumpulan data terkait kondisi TPQ ataupun Madin yang sudah ada. Jadi ketika kita misalnya mau mendirikan, berarti ya kita harus mencari tahu dulu kondisi TPQ atau Madin
dari yang lain. Kalau misal udah ada dan itu belum bisa dikatakan lembaga, jadi kita mencari mengumpulkan data terkait kondisi yang ada di lapangan, termasuk nanti kurikulumnya, kompetensi gurunya, sarana prasarana. Jadi identifikasi ini untuk melihat standar minimal. Nah, dalam proses ini pemerintah atau tokoh agama dan lembaga yang berkait berperan aktif dalam merumuskan kebutuhan. Jadi kita lihat dulu nanti, misal contoh, kita mau mendirikan sebuah lembaga pendidikan ya. Jadi kita harus lihat dulu kebutuhannya, lalu tujuannya untuk apa. Jadi ada visi dan misi yang jelas. Terus yang nomor 2, tahapan nomor 2 ini adalah penyusunan standar kurikulum. Setelah kebutuhan tadi diidentifikasi, langkah berikutnya itu menyusun standar-standar kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Nah, kurikulum ini meliputi berbagai aspek. Yang pertama terkait mungkin pembelajaran Al-Quran ya. Terus yang kedua pembinaan akhlak. Nah, maksudnya pembelajaran Al-Quran yang pertama itu maksudnya nanti metode apa yang dipakai, atau cara mengajar, membaca atau memahaminya Al-Quran, termasuk nanti tajwid, tartil, dan hafalan. Nah, itu nanti disusun di kurikulumnya, ada target-target yang jelas. Terus yang kedua ada pembinaan akhlak. Jadi pembinaan akhlak ini nanti kita juga harus memikirkan pembentukan karakter dan akhlak mulia yang bagaimana yang diinginkan. Terus yang ketiga itu pengajaran ibadah praktis. Kalau mungkin di TPQ biasanya ada namanya tata cara ibadah sehari-hari seperti wudhu, sholat, terus doa-doa harian. Jadi sebelum mereka mengaji biasanya kan itu dulu. Nah, mungkin kalau di madrasah diniyah ini lebih ke muatan-muatan yang dimasukkan di dalam materi-materi pembelajaran. Terus yang ketiga, tahapan ketiga ya ini penetapan standar kompetensi pengajar. Jadi selain kurikulum, kompetensi para pengajar TPQ atau Madin itu harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi kemampuan mengajinya atau pembelajarannya, terus pemahamannya terkait agama, terus dengan juga metode-metode pengajaran yang udah beliau kuasai. Oleh karena itu biasanya ada sertifikasi atau pelatihan bagi pengajar itu. Nanti dijelaskan di akhir. Jadi mungkin kalau dibilang standar dari minimal itu harus memiliki pengalaman, terus pendidikan formal dan keterampilan pedagogik. Terus tahapan nomor 4 kita juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana, mencakup aspek fisik seperti ruang belajar yang nyaman, aman, dan higienis. Atau juga nanti kita juga perlu menyiapkan alat bantuan pengajaran seperti nanti ada buku Iqra, Al-Quran, papan tulis, atau kitab-kitab. Nah, seperti dan yang lainnya mungkin ini yang bisa dibilang terakhir ya, itu harus ada musola atau tempat ibadah yang memadai lah. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak-anak dapat belajar lebih fokus dan nyaman. Terus yang tahapan kelima kita perlu juga nanti persiapan implementasi dan sosialisasi. Jadi maksudnya di sini setelah standar tadi yang awal-awal itu disusun dan disepakati, langkah selanjutnya juga kita perlu mengimplementasikan di lapangan. Nah, proses ini juga mesti melibatkan berbagai pihak dan masyarakat juga. Nah, terkait untuk nanti isinya itu mungkin lebih ke sosialisasi, melakukan bimbingan atau menyediakan panduan pelaksanaan bagi setiap lembaga TPQ atau madrasah diniyah. Guna nanti itu perlu memahami standar yang ditetapkan dan juga menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari. Terus tahapan yang keenam ada pelatihan dan pengembangan kapasitas guru. Jadi sebelum kita
memulai persiapan dari lembaga standarisasi tadi, kita juga, yang saya maksud tadi, kita juga perlu melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ustadz atau ustadzah untuk bagaimana cara mengajar di masa modern gini yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan yang terakhir yang perlu kita persiapkan, jadi kita juga perlu namanya mekanisme pengawasan dan evaluasi. Jadi untuk memastikan TPQ atau madrasah diniyah tersebut tetap mematuhi standar, evaluasi itu juga perlu dilakukan secara berkala oleh pihak pemerintah maupun pihak lembaga pengawas yang ditunjuk, jadi untuk memantau kualitas pendidikan. Jadi mungkin kalau di masyarakat sekarang mungkin lebih kayak yayasan atau komite atau masyarakat sendiri. Nah, melalui proses-proses tadi diharapkan bahwa proses penyiapan standarisasi dari TPQ atau madrasah diniyah itu mampu meningkatkan kualitas pendidikan agama secara nasional dan sesuai dengan aturan-aturan pedoman pemerintah, dan juga bisa membawa pemahaman bagi anak-anak yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan kegiatan sehari-hari dalam Islam. Baik, untuk materi selanjutnya yakni tata cara pengajuan TPQ dan Madin. Nah, setelah persiapan dan syarat-syarat pengajuan oleh pengurus TPQ ataupun Madin tersebut terpenuhi, maka selanjutnya calon pengelola tersebut harus mengajukan pengelolaan TPQ ataupun Madin tersebut kepada Kementerian Agama. Nah, caranya yang pertama yakni satu, calon pengelola harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kementerian Agama di tingkat kabupaten. Calon pengelola TPQ ataupun Madin ini harus mengajukan permohonan secara resmi kepada Kepala Kementerian Agama di tingkat kabupaten. Ini seperti proses ketika kita ingin mendirikan suatu lembaga pendidikan formal, di mana izin dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk legalitas operasional dari lembaga tersebut. Selanjutnya, yang kedua yakni calon pengelola akan menerima bukti permohonan dari Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama di tingkat kabupaten dan kemudian dikirimkan ke bagian PD Potret. Nah, setelah pengajuan diterima oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten, calon pengelola akan menerima bukti surat permohonan yang telah diajukan. Calon pengelola tersebut akan menerima bukti penerimaan permohonan dari Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian bukti ini nantinya akan dikirimkan kepada bagian PD Pontren atau Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk ditindaklanjuti kepada langkah-langkah selanjutnya. Dan proses ini memastikan bahwa dokumen ataupun syarat-syarat yang telah diajukan nanti telah terarsip dan telah dikoreksi oleh bagian tata usaha. Kemudian yang selanjutnya yakni yang ketiga, PD Pontren Kementerian Agama akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Verifikasi kelengkapan berkas ini nanti bagian PD Pontren akan melakukan verifikasi apakah syarat, dokumen, ataupun semua berkas yang diperlukan ini sudah lengkap dan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah diajukan. Nah, di sini ibaratnya bahwa kita mendaftar seperti mendaftar beasiswa ataupun program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama. Nah, di situ kan semua dokumen harus lengkap dan yang sudah
terproses lebih lanjut. Kemudian cara yang keempat, yakni berkas yang memenuhi syarat terus dievaluasi oleh bagian PD Pontren. Evaluasi berkas ini jika berkas sudah memenuhi syarat, maka bagian PD Pontren akan melakukan atau melanjutkan evaluasi lebih dalam. Jika berkas tidak memenuhi syarat, dokumen tersebut akan dikembalikan kepada calon pengelola ataupun pemohon untuk diperbaiki. Nah, di sini memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan tanpa harus mengulang seluruh proses dari awal. Nah, langkah selanjutnya setelah berkas memenuhi syarat, langkah selanjutnya yakni Kementerian Ibadah melalui Departemen PD Pontren akan melakukan yakni Kementerian Agama melalui Departemen PD Pontren akan melakukan konfirmasi kepada pemohon. Nah, setelah semua proses selesai, setelah dokumen-dokumen terpenuhi, maka Kementerian Agama melalui bagian PD Pontren ini akan melakukan konfirmasi akhir kepada pemohon ataupun pengelola TPQ tersebut. Tahapan ini mirip dengan penerbitan izin usaha dalam konteks bisnis, di mana setelah syarat berkas dokumen sudah terpenuhi, barulah izin dikeluarkan dan lembaga tersebut bisa beroperasi secara legal. Kemudian langkah selanjutnya dan yang terakhir yakni melakukan pendaftaran secara online dengan melakukan registrasi, melengkapi profil kelembagaan, lalu menunggu berkas-berkas yang ditentukan. Nah, di sini calon pengelola ataupun pemohon dari pihak TPQ melakukan pendaftaran online secara langsung melalui web Kementerian Agama Pusat dengan melakukan registrasi ulang, melengkapi profil kelembagaan tersebut. Nah, proses-proses yang telah dijabarkan tadi 1 sampai 6 ini menggambarkan pentingnya daripada koordinasi dan kepatuhan ataupun mematuhi aturan terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh Kementerian Agama, baik formal maupun non formal dalam kita menjalankan izin, menjalankan lembaga pendidikan, menjalankan institusi pendidikan keagamaan. Nah, termasuk di sini adalah TPQ dan Madin yang ada di Indonesia. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.